harus bisa troubleshoot atau memecahkan masalah sendiri. Oke, itu dasar teori. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ya, jadi ini salah satu penelitian yang sudah dilakukan, isolasi inulin, kemudian dianalisis proksimatnya, karakterisasi bener nggak sih ini inulin, pakai uji Osazon, terus kadar inulinnya, kadar real ya. Karena dari isolasi nggak mungkin 100%, pasti ada pengotor. Makanya kita ukur kadar real inulin. Nah, selanjutnya dengan FTIR untuk mengukur melihat yang kita isolasi itu bener nggak sih inulin, gugus fungsinya betul nggak sih inulin, jangan-jangan pati lagi yang terisolasi bukan inulin, sama-sama putih ya, bedanya inulin emang agak lebih kuning, tapi kalau kamu isolasi pati terus gosong ya agak kuning juga nanti. Terus karakterisasi dengan micro XRF ya, jadi ini secara umum metode pemurnian inulin ya. Dari Yakon, ini gambarnya dari Yakon, terus dicuci, dihancurkan pakai blender, diberikan NaOH sampai pH 7. Kalau mau buat makanan ya harus pakai yang food grade ya. Kemudian dipanaskan 80 derajat selama 30 menit, disaring, kemudian ditambahkan dengan etanol ya. Tadi saya bilang bahwa karbohidrat itu mengendap dengan etanol antara 30-40%, dibiarkan suhu ruang selama 24 jam. Busuk nggak? Enggak, karena etanol kan antibakteri. Ya bakteri tidak mungkin datang untuk membusukkan itu ya. Ya, next. Setelah itu kita punya endapannya, dicuci ya. Dicuci artinya dibilas lagi dengan aquades, kemudian dikeringkan di oven 50 derajat selama 30 menit. Kalau hasil kamu benar, kamu akan dapat bubuk yang warnanya putih kekuningan. Ya. Kalau udah, wah Pak ini coklat, gosong gitu ya, kelamaan atau terlalu tinggi suhunya. Nah, selanjutnya ini pengukuran kemurnian inulin. Nah, saya nggak ada bahas detail kesini karena ini termasuk reaksi kimia ya, bukan di TAB kita ke pemurniannya. Nah, ini uji Osazon. Ini harusnya dikerjakan sih di praktikum, tapi bukan di TAB kayaknya, harusnya di biomolekul. Saya nggak tahu di biomolekul sudah dikerjakan bukan atau belum. Ya, jadi itu kemudian nih FTIR ya. Terus ini XRF. Nah, sampai FTIR itu bisa dikerjakan di biokimia, tapi XRF kita nggak punya. Untuk apa sih XRF? Nanti saya kasih tahu datanya. Ini termasuk alat baru yang cukup canggih. Kita nggak punya, tepatnya nggak bisa punya ya. Waktu itu sempat ada kerjasama mau ada juga, tapi nggak bisa karena ini pakai radiasi ya. Bisa juga sih, kita harus siapkan ruangannya khusus karena dia pakai X-ray. XRF ini X-ray fluorescence. Jadi pakai sinar X. Ya, ini gambar contoh kristal inulin yang kita ambil sendiri. Ini inulin dari glukosa, panjang bentuk jarum. Fruktosa ini seperti jarum yang berkumpul. Kemudian ini pati ya, bulat pipih. Inulin cikori seperti ini. Jadi inulin isolasi kita juga mirip seperti cikori. Nah, selanjutnya ini inulin dari umbi Garut ya. Grafik kemudian kita analisis. Jadi ini XRF itu menguraikan atom yang terkandung dalam suatu sampel tanpa merusak sampel. Jadi dimasukin di fotosinar X, nanti keluar hasilnya kayak gini. Ini hasil sebagian, sebenarnya yang lengkapnya semua atom ada. Nah, ini misalnya kalsium berapa persen, oksigen berapa persen. Biasanya karbon itu kita exclude karena otomatis bahan alam kan pasti ada karbonnya kan, yaitu di exclude. Jadi without carbon sama without hidrogen itu jadi 100%. Nah, tapi oksigen tetap kita hitung ya. Jadi itu kemudian kita bisa tahu bahwa inulin yang kita isolasi atau sumber inulin kita itu bagus, artinya tidak mengandung logam berat seperti raksa, rhodium ya, atau kadmium. Ini berbahaya. Nah, yang kedua saya juga mau cerita sedikit tentang glukosamin. Jadi glukosamin ini kita bisa isolasi dari hewan-hewan laut juga ya, seperti misalnya cangkang. Kalau di sini saya pakainya waktu itu bekicot, diisolasi ya, serbuknya kita serbukan. Setelah diserbukan, diisolasi kitinnya. Setelah diisolasi kitinnya dikonversi secara kimia menjadi kitosan. Jadi beda kitin dan kitosan itu adanya penempelan gugus asetil. Ya, ini prosesnya namanya deasetilasi. Jadi asetilnya dipotong,
dari ketoin jadi ketosan. Nah, ketosan ini adalah polimer dari glukosamin. Jadi dari ketosan ke glukosamin prosesnya namanya hidrolisis. Diuraikan. Nah, dari glukosamin yang diperoleh ini kita bisa formulasi jadi obat sendi. Nah, selanjutnya ini dari glukosamin ini deproteinasi, demineralisasi, depigmentasi. Kenapa ini perlu ada? Karena jangan sampai ada proteinnya masuk. Kalau ada proteinnya masuk nanti bisa alergi ya, ada protein. Kemudian demineralisasi, jadi ada berbagai mineral. Apalagi kalau dari bekicot, nanti dari sawah ada polutan logam berat, bahaya juga. Depigmentasi agar warna glukosamin yang dihasilkan putih kekuningan. Jadi secara estetika juga bagus. Kemudian deasetilasi ini tadi ya ini produksi glukosamin. Nah, kemudian bagaimana kita tahu itu glukosamin apa bukan? Nah, ini ada pustaka nih. Dia mengukur HPLC berbagai jenis glukosamin dari hewan laut. Ya, saya nggak hafal ini Portunus pelagicus ini apa, Portunus sanguinolentus. Nah, ini orang perikanan lah. Pokoknya ini dari hewan laut aja. Nah, terus kemudian kita bandingkan dengan glukosamin yang dari sigma itu seperti ini. Ya, ternyata tidak sama dengan yang ini karena paper tersebut ternyata adalah glukosamin hidroklorida. Ya, bukan glukosamin bebas. Jadi glukosamin ini hidrokloride. Nah, kemudian sampel kita juga ternyata ini glukosamin hidroklorida. Jadi kita tahu. Apa bedanya glukosamin bebas dengan hidroklorida? pH-nya sih. pH-nya jadi sedikit lebih asam. Ya, tapi memang biasanya nggak masalah karena nanti kandungannya nggak terlalu besar. Tapi kalau mau dinetralkan bisa juga. Kita harus reaksikan lagi. Nah, itu terus kemudian dari glukosamin yang diperoleh ini kita tambahkan etanol sama vaselin jadi obat nyeri sendi. Kandungan glukosaminnya hanya 1%. Dan itu ini ya contohnya ya dari bekicot, ini dari udang. Agak gelap sih memang dari bekicot karena depigmentasinya cukup sulit. Kalau udang kan warnanya kan pink, merah pink oranye gitu ya. Kalau bekicot kan hitam. Jadi depigmentasinya memang lebih sulit. Ya, di masa mendatang pemurnian karbohidrat akan lebih menantang ya. Karena sekarang orang juga sudah mempelajari berbagai karbohidrat termasuk yang L karbohidrat. Ini adalah jalur Izumori ya. Izumori pathway yang menggambarkan jalur metabolisme L karbohidrat tumbuhan. Nah, sekarang banyak nih isolasi dari senyawa-senyawa ini. Saya ambil contoh misalnya L-fucosa ya. L-fucosa itu bukan fruktosa ya, tapi fucosa. L-fucosa dan L-psicosa itu dia dipakai ini untuk biopestisida karena dia punya kemampuan menghambat dari tumbuhan-tumbuhan yang lain karena dia karbohidrat, dia diabsorb oleh tumbuhan, oleh jamur diabsorb. Tapi setelah diabsorb tidak bisa dimetabolisme, jadi stuck jalur metabolismenya. Makanya ini akan menjadi biopestisida, tapi tidak berbahaya ya karena bahan alam. Ya, itu terkait dengan isolasi dan pemurnian karbohidrat. Baik, selesai kuliah ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung saja tuliskan di komentar di bawah ini, nanti insya Allah akan saya balas. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya, ini ada linknya. Dan bisa lihat video-video lain yang ada dari channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.